nonton itu tiba-tiba ada order masuk nih. Bunyi. Wah, orderan nih masuk nih. Kebetulan itu jam berapa kan? Lu saat itu udah malam juga kan? Iya. Itu gua dapat jam 12. Selamat malam, selamat datang di channel YouTube gue. Malam ini gue akan membahas hal-hal mistis yang mungkin sering terjadi di sekitar kita. Tanpa banyak basa-basi, malam ini gue kedatangan tamu yang bisa gue sebut teman baik gue juga. Dan saat ini dia berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Dan di sini gue akan sedikit gali pengalaman bisnis apa sih yang pernah dialami. Langsung aja temen gue, Dimas. Halo bro, gimana kabar? Sehat, alhamdulillah. Tambah kurus aja. Iya. Kerja Pak. Gimana? Keras ya dunia ojek online ya? Keras, dibilang keras ya. Keras banget sih. Lumayan lah ya. Lumayan ya. Ngomong udah berapa lama lo jadi pengemudi ojek online? Gua ojek itu lumayan lama sih, adalah 1,5 tahun. 1,5 tahun. Dan itu jadi profesi utama lo saat ini? Sebelumnya gua bekerja dulu. Oke. Ini ojek online tadinya cuma hanya setelah kerja iseng-iseng aja lah. Dari iseng-iseng penghasilannya ya lumayan. Akhirnya seriusin jadi. Gitu. Jadi sekarang jadi profesi utama lo ya. Iya. Nah, di sini sih gue pengen ngajak ngobrol lu tentang hal-hal mistis lah ya. Hal-hal mistis karena belakangan ini ramai lah di media kalau tentang pengemudi ojek online yang nganter dari Bandung menuju Subang gitu. Dan ternyata penumpangnya udah meninggal 4 tahun yang lalu. Nah, lu pernah nggak sih ngalamin hal-hal kayak gitu? Dibilang ngalamin pernah, Pasti pernah ya. Pernah. Apalagi banyak banget yang supir ojek online ini yang dalam tanda kutip ngalong. Ngalong tuh gimana sih maksudnya? Ngalong itu kita keluarnya pas malam aja Pak. Pas malam ya sampai pagi bisa. Kalau yang fisiknya kuat itu dia hajar sampai pagi, sampai jam 6 atau jam 7. Jam 7 pagi. Biasanya kalau ngalong tuh startnya dari malam lah ya. Dari malam sampai jadi 9 sampai jam 6. Jadi mengharapkan penumpang di malam hari. Order-order yang datang di malam hari. Oke. Sebelum gue pengen denger nih cerita mistis lo. Iya. Gue pengen denger juga gimana sih suka dukanya di dunia ojek online ini untuk saat ini ya. Untuk saat ini suka dukanya yang pertama gue bahas suka dulu ya. Oke. Kalau bahas sukanya itu gue dapet order kayak fast food, express, entah itu. Kalau sekarang kan nggak boleh bawa penumpang kan karena masih pandemi. Gue paling sering ngambil tuh express. Dengar juga ininya lumayan ya tipsnya. Lumayan ya. Itu termasuk sukanya itu dapet tips, terus feedback dari si customer itu, entah itu komen, entah itu dia ngasih bintang. Jadi suatu penghargaan lah ya buat pelayanan kita ya, sudah dihargai dengan cara penilaian penumpang. Oke. Kalau hal-hal mistis yang lu pernah rasakan ada nggak sih? Maksudnya lu pernah merasakan nggak sih hal-hal mistis yang mungkin tadi lu bilang pernah merasakan? Lu bisa ceritain nggak sih gimana awalnya lu bisa sampai merasakan hal itu gitu? Padahal ya kita semua nggak berharap lah merasakan hal itu, tapi kadang
ya bisa dibilang apes kali ya. Iya. Gimana? Yang gue bilang yang ini nih dukanya. Gua keluar itu start dari siang. Dari siang hari. Sekitar jam berapa tuh? Sekitar jam setengah 12-an. Setengah dari 12 siang. Gua keluar, gua nyalain ngebit lah. Aplikasi lah ya, mulai dinyalain ya. Udah mulai online. Itu gua nggak dapet order sama sekali tuh Pak. Dari setengah 12? Dari setengah 12 siang itu gua nggak ada dapet order sama sekali sampai malam. Wow, luar biasa. Jadi tapi tetap lu standby di jalan. Standby aja, gua muter-muter daerah situ aja, gua muter-muter daerah Jakarta Selatan lah. Gua muter-muter sampai malam tuh. Akhirnya gua mutusin pulang dengan kondisi aplikasi masih nyala. Ya berharap dapat order di tengah malam itu. Gua dapat order. Nah, di perjalanan pulang itu tiba-tiba ada order masuk nih. Bunyi. Wah, orderan nih masuk nih. Kebetulan itu jam berapa kan? Lu saat itu udah malam juga kan? Iya. Itu gua dapat jam 12. Sekitar jam 12 malam. Masuk nih dapat order. Gue verifikasi lah tuh order. Dan akhirnya telur lu pecah lah ya. Iya. Telur lu pecah di malam itu ya. Dapat order lah. Terus gue verifikasi dan orderannya itu food, makanan, fast food. Itu ya, pengantaran makanan itu lah ya. Food, iya. Gue konfirmasi ke customer, dibalas lah dengan respon yang baik. Dibalas dari si customer itu dengan respon baik, dengan titik pembelian sama pengantaran dan makanannya yang dipesan itu sama sama yang di order. Jadi saat itu lu verifikasi dengan cara chatting atau telepon? Chatting. Gue chatting dia. Dia masih direspon baik sih. Ada balasannya. Masih ada balasan. Gua ambil lah itu makanan Facebook. Setelah gua ambil makanan itu, mau nggak mau gua antar dong. Harus gua antar dong. Harus diantar. Gua antar lah itu makanan dan titiknya itu nggak jauh sama tempat pemakaman umum. Di Jakarta Selatan itu ada yang terkenal TPU Jeruk Purut. Oh gitu. Tempat itu. Jadi tempat pengantaran makanan tersebut nggak jauh dari area TPU Jeruk Purut. Iya, nggak jauh. Tapi gue nggak sampai masuk gerbang pemakamannya itu, masih di luar pemakaman, pinggir jalan. Saat itu lu takut nggak sih? Maksudnya lu merasa ada yang janggal nggak sih di saat lu mendapatkan order mengantar makanan ke area itu atau gimana? Apa yang lu rasain? Feeling sih ngerasain ada yang janggal. Setelah apa yang lu nekat untuk kesana gitu? Mungkin selain lu dapat orderan yang pertama, mungkin juga lu butuh duit atau gimana, gua nggak tahu. Gua sih di situ dibilang butuh duit banget Pak. Lagi butuh duit. Nggak ada pemasukan sama sekali itu dari siang sampai malam dan dapat itu jam 12 malam. Gua chat lagi sampai tempat pengantaran itu. Gua kebetulan sudah di titik itu. Di titik yang sudah pengantaran. Gua chat lah si customer itu bahwa gua udah di titik itu. Udah sampai. Cuman nggak ada respon. Gua telepon juga nggak ada respon. Nomor yang anda telepon dialihkan. Nggak bisa dihubungi. Dan kebetulan ada orang yang lewat situ. Ada orang yang lewat situ, gua tanya, Pak, saya mau nanya, alamat ini betul nggak di sini? Oh, ini betul. Alamatnya di situ, di sini. Gua tanya, nomor yang ini di mana ya Pak? Oh, kalau nomornya di sini ngaca.
orderan ya, digituin gue sama orang situ. Oh, yang jadi direspon kan? Direspon, orderan ya? Iya pak. Lalu dia ngomong dah tuh ke gue, di sini udah banyak mas yang begitu, dapat orderan dikit, cuman nggak ada yang ngambil. Gue nekat, gue masih penasaran dong. Karena udah dibayar juga itu sama duit gue. gue. Udah dibayar, gue jalan beberapa meter lah, nggak jauh-jauh banget. Gue jalan lah tuh, sambil gue nungguin respon dari si customer itu. Coba hubungin lagi. Gue hubungin lagi, sampai setengah jam adalah. Setengah jam. Gue telepon juga nggak ada respon, gue chat juga nggak ada respon. Sampai satu ketika gue dengar bisikan nih. Ada suara. Bang, di sini bang. Suaranya itu perempuan, jelas banget. Bang, di sini bang. Gue nengok tuh, noleh kanan kiri. Gue denger di bagian arah kanan gue, kanan depan. Gue samperin dong. Gue punya rasa penasaran. Karena suara itu dari seberang. Iya, gue punya rasa penasaran. Gue samperin lah suara itu. Gue samperin. Sampai ketemu ada pohon gede gitu. Gede, cuman rantingnya begini. Panjang. Iya. Betul bang, udah di situ aja. Gua lihat kanan kiri juga nggak ada orang. Tapi ada suara. Ada suara. Sampai gua lihat ke atas ada perempuan. Entah itu apa. Rambutnya panjang, bajunya putih. Wah gila juga bro. Mungkin sekitar jam 1 lah ya. Jam 1:30 ya. Sambil megangin itu makanan gua dengan kondisi gemeter. Gua gemeter. Udah, dia ngomong nggak tahu. Udah bang, taruh situ aja. Gua banting itu makanan. Gua lari kencang-kencangnya, cabut sampai motor gua tinggal. Terus ketemu lagi sama orang. Orang situ bilang, kenapa mas? Kenapa? Di situ gue sambil ngomongnya sambil kepatah-patah saking ketakutan. Kenapa mas? Kenapa? Ada apa? Digituin gue sama orangnya. Di situ ada perempuan, digodain ya mas, gituin gue. Jadi orang sekitar sebenarnya udah paham. Udah tahu bahwa daerah situ tuh emang angker. Gue sampai ngajak orang itu ngambil motor gue. Iya, minta temenin. Tolongin saya bang. Saya mau ngambil motor saya. Di mana adanya? Itu di bawah. Gila ya. Sampai segitunya. Jadi hari itu bener-bener hari apes lu. Hari apes gue. Udah nggak dapat order, dan sekalinya dapat order malu halus. Jadi bilang malu halus gitu. Dan gue mutusin akhirnya nggak mau keluar sampai tengah malam lagi karena gara-gara itu. Wah gila juga. Nah ini buat teman-teman yang lagi nonton sekarang, mungkin ini sedikit cerita yang bisa kita bagi lah, karena mungkin juga teman-teman punya hal-hal mistis yang bisa diceritakan di YouTube channel gue. Nanti kita angkat ceritanya dan kita bisa bagikan buat teman-teman yang lain juga. Satu pesan gua, mereka itu memang ada di mana-mana, tapi kita sebagai makhluk yang paling sempurna, tolong pakai logika dan kuatkanlah mental kita. Pesan gua satu, jangan takut. Itu aja dari gua. Thank you bro, udah mau berbagi cerita tentang pengalaman mistis lo di dunia ojek online gitu. Mungkin next gue mau denger cerita lo selanjutnya. Cerita-cerita mistis Pak. Mungkin nggak cuma satu yang lo alamin, pasti banyak hal-hal karena dunia ojek online itu penuh dengan cerita. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi buat teman-teman. Sekali lagi
Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.